Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustina Haryani Singawardana. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 2 Kuala BH. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309049. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja di SMA Negeri 2 Kuala BH dengan materi suara hati fase E kelas 10 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Kita bangkit berdiri. Kita Indonesia ya. Diminta persediaan namanya untuk pemimpin semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Terima kasih Melania. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas supaya kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita pahami bersama. Silakan salah satu pimpin doa. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa. Mari kita mengangkat pada Tuhan Yesus Kristus dalam doa dan dalam Kristus. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau hadir dalam setiap hati kami. Hari ini kami ingin belajar mendengarkan suara-Mu yang berbicara lembut di dalam hati kami. Bukalah kami mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Demi Kristus Tuhan dan Saudara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk. Tes apa? Hadir. Bersama di baik. Experience Reto. Hadir. Saya siap mengikuti pelajaran hari ini. Nah, Ferdian Saputra. Hadir. Saya siap mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Melania. Hadir, saya sangat senang bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke. Siwa. Hadir, saya sangat bersemangat untuk belajar hari ini. Sip, ya. Iya, Siana. Isi Karagasari. Hadir. Hadir. Yolanda. Hadir dan siap untuk belajar hari ini. Mantap. Yunita Jessica. Hadir dan bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Ibu mau mengajak kalian berbagi pengalaman dulu nih ya. Pernah nggak dalam kehidupan kalian sejauh ini kalian merasa bimbang dalam mengambil sebuah keputusan? Pernah. Contohnya dalam hal apa? Mencuri hati itu maksudnya. Oh, langsung ketahuan. Yang mana? Saya Iya, Kak belajar. saya karena jawabannya mungkin ada yang salah. Oke, saat belajar misalnya sedang mengerjakan tugas, Reto pernah merasa ragu apakah jawaban yang sudah ditulisnya itu benar atau salah. Yang lain masih ada catatnya? Supaya ibu tahu bagaimana sih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah suara hati. Nah, kalau kita mulai, ibu sudah bagikan link games. Silakan kalian buka HP-nya dan mulai mainkan games itu. Ibu hitung. Sudah buka WA-nya? Boleh berdua ya. Kalau yang ada HP berdua, ya. Dari sekarang 3, 2, 1. Bisa nggak? Masuk dulu. Bisa? Ya nanti sama April kalau kerja sama ya. Di depan
tidak tenang atau ada dorongan kepada kita itu untuk memilih. Kalau kita merasa ragu, di situ sebenarnya suara hati kita sudah bekerja. Apakah kita mampu mengambil keputusan yang baik dan benar, atau justru kita menentang suara hati itu sehingga kita mengambil keputusan yang justru dapat menjerumuskan kita. Ambil yang keluar dari diri kita itu semuanya berakar dari suara yang ada di dalam diri kita, yang selalu mengingatkan kita supaya melakukan kehendaknya dan merupakan tanda cinta kasih Allah kepada kita. Baik, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan yang harus kalian renungkan. Harus merenungkannya karena pertanyaan ini hanya kalian yang bisa menjawab. Karena kalian yang merasakan. Sudah diresapi pertanyaannya? Sudah. Sudah direnungkan baik-baik? Sudah. Nah, kalau begitu kita akan melihat mengapa sih kita perlu mempelajari materi ini. Ini dia tujuannya. Supaya kita, kalian sebagai peserta didik, itu mampu memahami makna suara hati, kemudian mengaitkannya dengan ajaran iman Katolik, supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita sudah paham, kita bisa mengaitkannya dengan segala sesuatu, terutama ajaran iman Katolik, maka Ibu yakin kalian pasti bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini akan mengajak kalian melihat video. Ada video, lalu setelah itu kita akan berdiskusi. Setelah diskusi, presentasi seperti biasa, dan hari ini Ibu akan membebaskan kalian memilih gaya menjawab pertanyaan Ibu dengan cara yang kalian mau. Lalu selanjutnya kita akan bersama-sama membuat kesimpulan atau menyimpulkan materi kita hari ini. Dan terakhir kita akan berefleksi bersama. Setelah ini kita akan menonton video yang Ibu tadi barusan sampaikan kepada kalian. Sudah siap? Siapkan dulu hati dan pikiran kalian, karena setelah itu akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Siap. Nah, kira-kira apa ya perasaan yang muncul dalam diri kalian setelah menyimak video tadi? Terharu? Apalagi? Tujuan memberikan kesenangan. Berarti tujuan itu penting nggak dalam hidup kita? Penting ya. Selanjutnya masih ada video lagi yang harus kalian simak. Nah, ini akan mengantarkan kalian untuk memahami suara hati itu apa, fungsi suara hati itu apa, bagaimana cara memahami suara hati itu. Kita akan simak video berikut ini. Dan sebelum video itu diputar, sepertinya Ibu harus membagi kalian di dalam kelompok. Ya, dari Ibu Nita, Matius, Lukas, Markus. Matius. Yohanes. Silakan Markus, Lukas, Yohanes bergeser. Nanti di sebelah sini itu Matius,
Kemudian di sebelahnya Markus, di sini Lukas, di sini Yohanes. Silakan. Luas, suara hati dimengerti sebagai kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Di sini tingkat kesadaran moral antara satu orang dan orang yang lain itu akan berbeda. Dapat itu baik atau buruk. Berarti kita akan menggunakan suara hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan melihat pilihan atau tindakan kita. Suara hati, suara jangan mau dalam Tuhan, maka kita akan merasa ragu-ragu. Lalu yang kedua bisa saja juga karena Setelah menyimak video ini sudah semakin mulai terbuka enggak pikirannya tentang suara hati itu apa, fungsinya apa, lalu mengapa bisa keliru dan bagaimana cara membina suara hati itu? Sudah mulai paham ya? Supaya lebih paham lagi, kalian akan berdiskusikan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Nah, ini yang pertama, yang bagian pertama yang kalian diskusikan itu tadi kalian akan silakan mulai berdiskusi di dalam kelompok kalian. Lalu di sini itu menyediakan media yang dapat kalian gunakan untuk menuangkan hasil diskusi kalian di dalam kelompok tersebut. Nah, hasilnya nanti dapat berupa yang pertama, kalian bisa membuat poster kasih. Poster kasih ini menggambarkan cara membina suara hati. Lalu yang kedua, kalian bisa membuat komik nilai. Komik nilai ini menarasikan pengalaman mengikuti atau menolak suara hati. Tadi karena ada keraguan itu ya. Lalu boleh membuat bagian keputusan dari tadi materi yang sudah kalian dapatkan melalui video pembelajaran itu. Kalian buat kemudian suara hati apa, ajaran iman Katoliknya apa, lalu bagaimana cara membinanya, seperti itu ya. Yang terakhir, kalian boleh membuat presentasi reflektif. Jadi nanti yang kalian presentasikan di depan itu adalah materi yang benar-benar kalian kuasai. Jadi yang kalian diskusikan memang ya. Sudah siap? Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Langsung ya, masuk dalam kelompoknya bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja ya. Silakan datangi ibu yang membutuhkan bahan-bahan untuk nanti. Tentukan dulu ya, kalian mau membuat apa? Kalian mau membuat apa baru nanti minta sama ibu apa yang kalian butuhkan. Ya. Untuk apa? Mau bagian keputusan kah? Mau kasih kah? Mau baca itu apa? Kasih itu mau baca dulu. Kalian mau membuat apa? Putuskan dulu di dalam otak kalian ya. Dengar dulu, nanti kalian perlu bahas. Jadi kami kita Kelas yang mana? Mau yang kotak silakan. Ya. Mau gunting nggak? Ke sini. Salah satu boleh dari poin ini kalian mau gunting.
Sekarang ibu minta semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ibu mau mengajak kalian bernyanyi dan bergerak supaya tadi yang ngantuk itu jadi segar kembali dan nanti presentasinya itu bagus ya. Saya siap melakukan, kita tambah temponya. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saja tahu saya tahu saya siap melakukan. Bagaimana, sudah hilang pengantuknya? Sudah loyo tadi ya. Sekarang silakan duduk. Jadi ice breaking yang diberikan itu bukan sekedar ice breaking, tapi berhubungan dengan materi kita hari ini. Materi kita tentang suara hati. Kita tahu apa yang harus kita ambil keputusan dalam menghadapi situasi. Kita sadar bagaimana keputusan itu kita ambil sudah kita pikirkan, sudah kita renungkan. Kemudian kita siap melakukannya dan menerima segala konsekuensi yang terjadi. Sekarang kita akan mulai presentasi kita dari kelompok Lukas. Silakan maju Lukas. Selamat pagi semuanya. Apa itu suara hati? Suara hati adalah suara Allah yang berbicara dalam hati manusia, menuntun kita untuk memilih kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dalam hati Allah. Matius. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami dari kelompok Matius. Ayat ini mengingatkan bahwa suara hati bukan sekedar peraturan, tetapi bimbingan Roh Kudus agar kita hidup dengan kasih. Bukan Tanggapannya gimana? Bagus melihat presentasi mereka. Beri kesempatan nih kepada kelompok yang berbagi mau tuju kelompok mana nih yang laki-laki nih? Diskusi dulu ya, diskusi dulu kalian bertiga mau tuju yang mana? kelompok Yohanes, Bu. Yohanes, yang mana? Bukan kayaknya Bu, dia biasanya sama Bu. Jadi kelompok apa itu? Markus, silakan kelompok Markus. Dari kelompok Markus ada Yohanes masalahnya ya. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ibu Putri, saya sebagai moderator kelompok. Kami akan menjelaskan tentang suara hati. Ini akan dijelaskan oleh Yohanes. Pengertian suara hati tinggalkan. Poin-poin pentingnya adalah ada 3. 1. Sebelum. 2. Saat. 3. Setelah melakukan sesuatu tindakan. Fungsi suara hati adalah 1. Pegangan, pedoman, norma untuk menilai tindakan. 2. Peraturan konkret dalam hidup sehari-hari. 3. Menyadarkan manusia akan nilai dan harga diri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, berikut teman-teman. Sebelumnya ibu mau tanya, karena kan tadi ada pilihan cara mengerjakannya, mau pilih yang bagaimana? Nah, kelompok Markus yang berisikan Rasul Yohanes ini, itu membuat apa? Untuk Komik, Bu. komik ya, Ya. boleh ditunjukkan nggak? Ini bukan komik, lebih ke materi. Oke, ini bentuk komiknya ya, boleh ibu pegang kan? Nah ini ya, bentuknya tadi sudah saya share juga ya ke kalian boleh dibuka ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jelas ya. Jelas. Sekian, terima kasih. Silakan dulu. Baik, diuraikan, dibacakan dari Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Hukum Allah tertulis dalam hati manusia. Galatia bab 5 ayat 18. Roh Kudus menuntun hidup menurut roh. Gaudium et Spes artikel 16 dan KGK
Ya. 1778 sampai 1779. Suara hati adalah tempat manusia bertemulah. Kesimpulan, suara hati adalah hukum dalam diri manusia yang dibimbing dan difiltrasi oleh Roh Kudus. 2. Hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus. Allah berbicara melalui hati manusia. Roh Kudus menuntun agar suara hati tetap benar dan murni. Kesimpulan, suara hati menjadi sarana komunikasi manusia dengan Allah. Diskusi kalian, tadi kita juga sudah menyimak video dan membaca. Dalam video itu ada tayangan yang memunculkan etika moral ya, permasalahan moral di dalam diri kita. Jadi salah satunya anak ya menghadapi bagaimana dia harus jujur atau tidak ketika menemukan apa tadi? Dompet isinya apa? Bukan bom ya. Jadi suara hatinya itu berfungsi di situ. Ada yang mengambil, ada yang menurut jangan, ya kan? Kita mau buat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini tadi. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Silakan angkat tangan yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini tadi. Kesimpulannya apa? Lalu ya, menjadi orang yang jujur itu tidak merugikan. Menjadi orang yang jujur itu tidak merugikan. Meningkatkan apa? Kesadaran diri dengan mendengarkan suara hati. Oke. Meningkatkan kesadaran diri dengan mendengarkan suara terus menerus dibina. Suara hati itu harus terus menerus dibina supaya apa? Yang kembali kesimpulan yang kata kita ambil hari ini adalah suara hati yang benar itu merupakan bisikan Allah di dalam hati kita. Allah hadir dalam hati setiap manusia, mengingatkan jika kita berbuat salah, apa konsekuensi yang akan kita terima, dan akan memberikan suatu kelegaan, perasaan yang tenang, damai, bahagia jika kita melakukan atau mengambil keputusan yang benar. Lalu bisikan batin ini menuntun kita untuk memilih kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Suara hati yang benar ini selalu membawa kedamaian. Maka sebaiknya kita semua selalu mendengarkan suara hati kita yang benar. Kalau suara hati kita yang benar itu begini contohnya. Kalau kita mau menyontek ya, misalnya ya, supaya dapat nilai bagus nih, enggak remedial. Kalau misalnya suara hati yang bilang kalian menyontek. Walaupun belum tidak ada guru itu bisa membedakan mana orang yang menyontek, mana orang yang benar-benar dia bertanggung kejujuran. Lalu ada lagi yang suara hati bilang, kalau kamu nyontek kamu bahaya. Kamu walaupun bisa mendapatkan angka 100, tapi dinilai dulu kamu belum tentu lulus. Maka dia tidak berani menyontek. Artinya dia melakukan atau mendengarkan suara hati yang benar atau yang salah. Ya, benar ya. Nah, maka suara hati itu harus dibina terus-menerus supaya tidak tumpul, harus didengarkan. Suara hati itu selalu membisikkan yang benar. Yang keliru itu adalah bisikan yang ada tanduknya. Tadi ada yang kayaknya ada yang di dalam gambar ini. Hati nurani kita itu adalah suara yang membicarakan diri kita, maka suara hati itu tidak pernah salah. Suara hati kita akan menuntun kita kepada hal-hal yang benar. Kita bisa menjadi pribadi yang penuh kasih, damai, dan bertanggung jawab apabila kita selalu mendengarkan suara hati kita. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sebelum kita berefleksi bersama, kita akhiri dulu kegiatan ini dengan doa penutup. Tapi sebelumnya
misalnya kalian sentuh teman kalian sebelah kanan, bilang sebelah kanan ya, bilang woi. Woi. Satu, dua, tiga. Pundaknya disentuh ya. Satu, dua, tiga. Berdiri ya. Siap? Kita tes dulu. Satu. 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 Dua. Dua. Tiga. Sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Silakan siapkan hati dan diri kita. Kita ciptakan suasana yang tenang terlebih dahulu. Kita tinggalkan hiruk-pikuk di sekitar kita karena kita mau bicara dengan untuk berterima kasih atas segala bentuk kita dan kesempatan ini. Ibu minta salah satu kan kita kalau yang putri maka yang putra harus mengikutnya. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pelajaran hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu berbicara lewat suara hati yang lembut di dalam diri kami, menolak kejahatan dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Semoga Engkau senantiasa bersemayam di dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Ibu akan mengajak kalian benar-benar mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berefleksi. Berefleksi artinya kita merenungkan ya. Yang pertama, kalian dengarkan baik-baik dan renungkan. Apa hal baru? Tanyakan pada diri kalian ya. Apa hal baru yang saya pelajari tentang suara hati pada pembelajaran hari ini? Apa hal baru yang saya pelajari tentang suara hati dalam pembelajaran hari ini? Renungkan baik-baik ya. Kemudian kedua, bagaimana pengalaman saya mendengarkan suara hati atau membuat suara hati? Apa akibat yang saya rasakan? Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membentuk dan membina suara hati saya? Renungkan baik-baik. Yang tahu jawabannya hanyalah kalian, dan akan kalian bicarakan dengan Tuhan. Kalau misalnya kalian merasa masih belum cukup mendengarkan suara hati kalian, maka mintalah bimbingan supaya kalian bisa